Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Muhammad Rusman dari PJKR 05 NIM 200301501092 akan memaparkan materi yang bertemakan upaya kesehatan. Upaya kesehatan ialah setiap kegiatan untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan yang dilakukan oleh pemerintah, masyarakat. Hal ini berarti bahwa peningkatan kesehatan baik kesehatan individu, kelompok, atau masyarakat harus diupayakan. Upaya mewujudkan kesehatan ini dilakukan oleh individu, kelompok masyarakat, lembaga pemerintahan, ataupun swadaya masyarakat. Upaya pendidikan kesehatan. Winslow pada tahun 1920, seorang ahli kesehatan masyarakat, membuat batasan yang sampai sekarang masih relevan, yaitu kesehatan masyarakat atau public health adalah ilmu dan seni mencegah penyakit, memperpanjang hidup, dan meningkatkan kesehatan. Melalui usaha-usaha perorganisasian masyarakat untuk yang pertama, perbaikan sanitasi lingkungan, pembersihan penyakit-penyakit menular, pendidikan untuk kebersihan perorangan atau personal hygiene. 4. Pengorganisasian pelayanan-pelayanan medis dan perawatan untuk diagnosis dini serta pengobatan, dan yang kelima, pengembangan rekayasa sosial untuk menjamin agar setiap orang terpenuhi kebutuhan hidupnya yang layak dalam memelihara kesehatannya. Adapun Bloom pada tahun 1974, faktor yang mempengaruhi kesehatan adalah sebagai berikut. Yang pertama, lingkungan fisik, sosial, budaya, politik, ekonomi, dan sebagainya. Dan yang kedua, perilaku. Dan yang ketiga, pelayanan kesehatan. Dan yang keempat, hereditas atau keturunan. Adapun upaya kesehatan masyarakat. Yang pertama, intervensi terhadap faktor lingkungan. 1. Fisik adalah bentuk perbaikan sanitasi lingkungan. Yang kedua, lingkungan sosial, budaya, politik, dan ekonomi dalam bentuk program-program peningkatan pendidikan, perbaikan sosial ekonomi masyarakat, penstabilasi ekonomi, dan keamanan. Yang kedua, pendidikan kesehatan merupakan bentuk intervensi terutama terhadap faktor perilaku. Pendidikan kesehatan ialah suatu upaya atau kegiatan untuk menciptakan perilaku masyarakat yang kondusif untuk kesehatan. Artinya, pendidikan kesehatan berupaya agar masyarakat menyadari atau mengetahui bagaimana cara memelihara kesehatan mereka, bagaimana menghindari atau mencegah hal-hal yang merugikan kesehatan mereka dan kesehatan orang lain, kemana seharusnya mencari pengobatan bila mana sakit, dan sebagainya. Yang ketiga, intervensi terhadap faktor pelayanan kesehatan adalah dalam bentuk penyediaan atau pembaikan fasilitas pelayanan kesehatan, perbaikan sistem dan manajemen pelayanan kesehatan, dan sebagainya. Dan yang keempat, sedangkan intervensi terhadap faktor hereditas antara lain dengan perbaikan gizi masyarakat, khususnya perbaikan gizi ibu hamil. Tren penyakit yang terkait dengan gaya hidup, penyakit kardiovaskuler dan kanker menempati 5 besar penyebab kematian tertinggi di Indonesia. Survei Kesehatan Rumah Tangga 2001 dan Depkes Republik Indonesia membutuhkan intervensi integratif di aspek promotif dan preventif. Peran pendidikan kesehatan di dalam masyarakat. Peran pendidikan kesehatan
dalam kesehatan masyarakat merupakan hasil interaksi berbagai faktor, baik faktor internal dari dalam diri manusia maupun faktor eksternal atau dari luar diri manusia. Faktor internal ini terdiri dari faktor fisik dan psikis. Faktor eksternal terdiri dari berbagai faktor, antara lain sosial, budaya masyarakat, lingkungan, fisik, politik, ekonomi, pendidikan, dan sebagainya. Peran pendidikan kesehatan dalam faktor lingkungan. Sarana sanitasi lingkungan dibangun untuk masyarakat, misalnya jambang atau khusus WC, keluarga, jambang umum atau MCK, sarana mandi cuci, dan kakus, tempat sampah, dan sebagainya. Kesadaran masyarakat tentang kesehatan disebut melek kesehatan atau health literacy. Peranan pendidikan kesehatan dalam pelayanan kesehatan. Departemen Kesehatan telah menyediakan fasilitas kesehatan masyarakat dalam bentuk pusat pelayanan kesehatan masyarakat atau puskesmas. Tidak kurang 7.000 puskesmas tersebar di seluruh Indonesia. Namun, pemanfaatan puskesmas oleh masyarakat belum optimal. Pendidikan kesehatan diperlukan pada kelompok orang tua agar masyarakat atau orang tua menyadari dan melakukan hal-hal yang dapat mewariskan kesehatan yang baik kepada keturunan mereka. Bentuk peran yang pertama, perilaku masyarakat dalam menyikapi dan mengelola lingkungannya. Yang kedua, perilaku masyarakat dalam memelihara dan meningkatkan kesehatannya. Yang ketiga, perilaku masyarakat dan petugas kesehatan dalam menyikapi dan mengelola fasilitas atau pelayanan kesehatan, kesadaran, dan praktik hidup sehat dalam mewariskan status kesehatan kepada anak atau keturunannya. Penutup, untuk mengondisikan faktor-faktor tersebut diperlukan pendidikan kesehatan. Itulah sebabnya maka pendidikan kesehatan tidak terlepas dari perilaku. Sekian dari saya, itulah yang dapat saya sampaikan pada siang hari ini. Semoga bermanfaat. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.